kembali ke topik kita bahwa apa yang dilakukan serikat pekerja selama ini, terkadang masyarakat umum atau masyarakat luas itu tidak memahami apa yang menjadi arah pergerakan dari serikat pekerja atau buruh. Nah, upaya untuk memberikan sosialisasi atau memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentu tidak lepas dari peran dari sosialisasi melalui media sosial maupun melalui platform-platform digital yang lainnya. Nah, apa yang akan Pak Soleh lakukan misalkan dipercayakan untuk memimpin di Jawa Timur ini? Sosialisasi itu kan ada dua hal. Kalau pertama internal itu berarti sosialisasi kepada anggota kita. Kita pahamkan anggota pengurus, misalnya konsolidasi. Yang kedua memang eksternal. Kita itu jangan sampai, ya mohon maaf, kadang-kala kita tuh disampaikan kita harus menjaga jarak dengan pemerintah, tidak bisa. Kita itu harus tetap komunikasi dengan pemerintah. Ingat loh ya, kita unjuk rasa aksi ke pemerintah itu bukan untuk apa-apa, tapi menguatkan mempengaruhi kebijakan. Mengontrol kebijakan pemerintah. Mengontrol dan mempengaruhi kebijakan sebetulnya. Jadi bukan sebentuk intervensi kepada pemerintah. Ya, ada intervensi. Tapi ditutupi, dibungkus secara rapi. Jadi mempengaruhi kebijakan itu bagaimana? Cara-cara dulu pejuang kita, ada yang kooperatif dan ada yang kontras, kan gitu ya. Kita bisa lalu itu untuk menyampaikan pada masyarakat itu, internal anggota kita harus paham. Kemudian melalui sosialisasi media massa, medsos. Maka dalam pemikiran saya, media di Jawa Timur itu harus pakai, gitu loh. Potensi sudah ada. Apalagi di era digitalisasi yang semakin kencang. Sudah ada. Misalnya TikTok harus disapa. Betul. Dan berita itu jangan yang jelek-jelek lah. Masa kadang-kala tim kita sendiri, media kita sendiri ada yang jelek, kadang-kala disampaikan. Unjuk rasa ada yang memukul, malah disampaikan. Ini menjadi blunder sendiri. Ini media internal ini mau cari subscribe apa mencari lain. Nah, yang ketiga kena pemerintah. Ketika kita komunikasi misalnya di tingkat PUK, kita membangun komunikasi dengan kepala desa, dengan camat, dengan tokoh masyarakat, dengan LSM misalnya, dengan pihak-pihak lain, harus kita tingkatkan komunikasi itu. Karena apa? Mereka juga akan bisa bersosialisasi. Dekat ya, meskipun kita dekat pemerintah, bukan berarti kita itu menjadi corong pemerintah, bukan. Tapi dekat kita adalah bagaimana kita mengkomunikasikan program-program kita, pemikiran-pemikiran kita pada pemerintah. Ketika ini tidak diterima, jalan satu-satunya adalah sih, gitu loh. Tapi kita juga harus berpikir cerdas ya. Karena kadang-kala sekarang cuma biaya besar, aksi hasilnya tidak ada, hanya janji. Makanya mohon maaf, kemarin kita membangun partai itu, saya ikut serta gitu loh. Karena apa? Karena adalah salah satu cara perjuangan dalam serikat pekerja. Alternatif lain adalah masuk. Karena dengan negara demokrasi itu, bersama negara demokrasi itu adalah siapa yang untuk merebut kekuasaannya itu melalui politik, melalui parlemen itu. Melalui parlemen. Coba bayangkan kalau saya kemarin bisa jadi DPRD provinsi. Wah. Makin sibuk lagi. Letaknya bermanfaat. Ya, betul. Sudahlah, kantor DPD Sidoarjo ya mungkin sudah pindah kan gitu. Karena kebijakan pemerintah itu digodok melalui parlemen itu tadi. Digodok melalui parlemen, anggaran parlemen. Kebijakan juga parlemen, anggaran pemerintah itu banyak dari parlemen. Saya melihat, saya tidak ngomong ormas yang lain. Beberapa ormas yang punya dalam politik. Sampai kantor tingkat kecamatan pun sudah bangun. Kenapa? Itu bukan uang mereka, hanya iuran, hanya menyediakan tanah saja. Yang bangun adalah hasil dari pokok pikiran atau dana aspirasi dari anggota dewan. Kita jangan alergi politik, pertama. Jangan alergi pemerintah. Tapi bagaimana kita membangun organisasi ini yang mampu berada di mana-mana. Itu yang harus kita bangun sebagai kepala ingin besar. Jangan kita musuhi dinas tenaga kerja, jangan. Itu adalah mitra kita dalam membangun hubungan industrial. Orang kita minta bantuan, kita caci maki. Orang yang tidak mungkin ngasih bantuan lah, dicaci maki.
Tapi bukan berarti sekali lagi dianggap ini ngatok dan kalimatnya gitu. Enggak. Menghindari fitnah itu ya. Saya kira kalau orang jadi pemimpin itu fitnah itu pasti ada misalnya. Karena Mas Afan tadi menyampaikan bagaimana kita bisa bersosialisasi orang menghina kita dan sebagainya. Kalau orang sudah menghina kita berarti orang itu perhatian sama kita sebetulnya. Kalau tidak peduli malah kita pusing. Malu-malu mengakui. Iya. Cuma saya kira tidak ada persoalan. Pergerakan kita gerak saja. Karena yang nilai itu nanti dalam berjalannya waktu. Banyak orang pemimpin yang masa hidupnya itu dicaci maki. Contoh karena saya memang orang NU ya. Gus Dur misalnya. Dikatakan korupsi Brunei Gate, Bulog Gate dan sebagainya itu. Tapi ketika meninggal, siapa orang yang menghina itu? Makamnya tidak pernah sepi. Kata Cak Nun, malaikat tidak bisa nanya. Ya gitu ya. Karena setiap sampai pada hari ini tidak pernah sepi kecuali Covid kemarin. Nah, itu kan batasan itu. Jadi orang kalau istilah kita dalam pepatah itu semakin tinggi pohonnya maka angin semakin kencang. Jadi tidak ada persoalan bagi kami. Jelek itu tidak ada persoalan. Ya kalau kita mampu jelek kita jelek. Kalau tidak terima ya sudah. Tapi bukan berarti kita membiarkan, harus kita jelaskan sedemikian rupa apa yang menjadi cita-cita kita. Karena serikat pekerja itu sebenarnya pengurus yang bicara sangat mulia. Kenapa sangat mulia? Karena memperjuangkan harga martabat modal ekonomi. Jadi orang Jawa merjauh weteng. Ya, memikirkan orang banyak. Tapi orang nggak paham, tapi nggak apa dipahamkan. Kalau dipahamkan nggak paham-paham ya sudah biarkan saja, ya kita tinggal. Orang lagi nggak paham-paham.